Perkenalkan, saya Ignatius Ajurudi Utomo dengan NIM 123280013 dari program studi Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Faino Farezi dengan NIM 123280022 dari program studi Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Nimade Mulyantari dengan NIM 123280004 dari Prodi Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Bakti Slamet Telemanua dengan NIM 123280002 dari program studi Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Sucok Taviani dengan NIM 123280014 dengan program studi Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Fiorensa Effendi dengan NIM 123280001 program studi Teknik Kimia. Hukum Faraday merupakan prinsip dasar dalam elektromagnetik yang menyatakan bahwa perubahan fluks magnetik di sepanjang suatu kawat akan menghasilkan arus listrik dalam kawat tersebut. Dengan kata lain, arus listrik yang dihasilkan oleh perubahan medan magnet yang melintasi suatu kawat. Hukum Lenz menyatakan bahwa arus yang diinduksikan dalam rangkaian tertutup selalu menimbulkan medan magnet yang melawan perubahan fluks. Dalam bel listrik sederhana, hukum ini berlaku saat armatur bel bergerak menjauh dari kumparan elektromagnet. Ini menyebabkan armatur kembali ke posisi semula karena medan magnet yang dihasilkan oleh arus tersebut. Apa itu bel listrik? Sebuah bel listrik sederhana adalah alat yang terdiri dari kumparan kawat yang diletakkan di sekitar inti besi. Ketika arus listrik mengalir melalui kawat, ia menciptakan medan magnet di sekitar inti besi yang menyebabkan inti bergetar atau bergerak menghasilkan suara berdering. Pada percobaan ini, alat yang digunakan adalah kawat tembaga, botol plastik bekas yang sudah dibelah menjadi dua, magnet neodymium, pisau, solder listrik, dan besi penggerak. Langkah yang dilakukan dalam percobaan ini adalah yang pertama, potong botol plastik bagian bawah menjadi dua dengan pisau. Kedua, lubangi kedua ujung botol dengan memasukkan besi penggerak. 3. Masukkan besi penggerak dan lilitkan dengan kawat tembaga sekitar 50-65 putaran di sekitar besi botol. 4. Sambungkan ujung kawat tembaga dengan bel listrik. 5. Tempelkan magnet ke besi penggerak di dalam botol. 6. Putar ujung botol penggerak dan menghasilkan bunyi dari bel listrik tersebut. Kelebihan dari alat ini yang pertama menunjukkan hubungan langsung antara arus, medan magnet, dan gerakan mekanis. Kedua, komponen yang mudah didapat dan langkah-langkah yang simpel. Ketiga, mengilustrasikan prinsip-prinsip hukum Faraday dan hukum Lenz. Selanjutnya adalah kekurangannya. Kekurangannya yang pertama, kesuksesan percobaan tergantung pada kualitas komponen. Kedua, efektif hanya dalam skala kecil dan tidak cocok untuk demonstrasi skala besar. Ketiga, memerlukan penyesuaian yang tepat untuk posisi dan konfigurasi komponen yang bisa sulit dilakukan dengan sempurna. Kesimpulannya, percobaan tersebut menunjukkan bahwa dengan mengalirkan arus listrik melalui sebuah kumparan elektromagnet, kita dapat menghasilkan bunyi bel. Hal ini terjadi karena perubahan medan magnet yang diinduksi oleh arus listrik menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL dalam kumparan, yang pada gilirannya menghasilkan arus listrik tambahan. Arus listrik ini menciptakan medan magnet yang berinteraksi dengan armatur bel, menyebabkan gerak bolak-balik yang menghasilkan bunyi bel.